Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan eh, demokrasi sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kelompok 3 terdiri atas Dia Mustika, Evan Ramadan, Faiz Fadilah, Fatir Fazahianto, Fauzan Lutfi, dan Ferdi Agustin. Diubah jadi roadmap ada 159 beserta artinya. Yang ketiga, makna kandungan Ali Imran ayat 159. Yang keempat ada hadis tentang demokrasi. Yang kelima, makna hadis, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya yaitu 1. Demokrasi. Etimologi. Secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti kekuasaan. Disebut juga bahwa demokrasi adalah sistem di mana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan secara langsung maupun melalui perwakilan di bawah sistem pemilihan yang bebas. Selanjutnya ada terminologi. Secara terminologi, istilah demokrasi mengandung pengertian gagasan atau pandangan yang mengutamakan hak, persamaan kewajiban, dan persamaan perlakuan bagi sesama warga negara. Nah, selanjutnya dalam ajaran agama Islam terdapat salah satu ayat yang menegaskan tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam QS Al-Imran ayat 159. Jadi artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Imran ayat 159. Di sini saya akan menjelaskan makna kandungan dari Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama adalah Allah telah menganjurkan kepada hambanya agar senantiasa memaafkan serta mengutamakan jalan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan, sehingga musyawarah menjadi prinsip dalam mengambil suatu keputusan apapun. Yang kedua, ayat ini juga menjelaskan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat agung, yakni memilih jalan musyawarah, pemaaf, dan lemah lembut. Yang ketiga, barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi oleh Allah. Yang keempat, barang siapa yang ingin memiliki hati lemah lembut, maka memohonlah kepada Allah agar selalu mendapatkan rahmatnya. Dan yang terakhir, barang siapa yang memiliki hati yang kasar, maka manusia jauh darinya. Untuk selanjutnya yaitu hadis dan makna hadis tentang demokrasi. Hadis demokrasi artinya, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Izi. Yang selanjutnya, bermusyawarah kalian dengan para ahli fikih dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja. Hadis riwayat At-Tabani. Makna hadis yaitu yang pertama, melalui musyawarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. Yang kedua, akal manusia yang sebenarnya bertingkat-tingkat dan jalan nalarnya berbeda-beda. Oleh karena itu, di antara mereka pasti mempunyai suatu pandangan-pandangan dibanding yang lain, dan sekalipun di kalangan para pembesar. Yang ketiga, sesungguhnya pendapat tersebut dalam musyawarah diuji keakuratannya. Setelah itu dipilihlah pendapat yang sesuai, baik dan benarnya. Yang keempat, di dalam musyawarah akan tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu upaya, dan kesepakatan hati dalam hal itu memang sangat diperlukan untuk suksesnya masalah-masalah. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari makna Al-Quran dan hadis di atas.
Jadi kesimpulan yang pertama adalah dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakal kepada Allah. Yang keempat, sebagai orang yang beriman, musyawarah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, nilai-nilai atau sikap yang diambil. Yang pertama, lemah lembut atau tidak kasar. Yang kedua, jiwa besar. Yang ketiga, tawadu atau rendah hati. Yang keempat, bijaksana. Yang kelima, sabar dan lapang dada. Yang keenam, saling memaafkan. Jadi, menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak dalam mengatur musyawarah adalah merupakan unsur-unsur dalam demokrasi. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.